Oke, teman-teman, selamat pagi, selamat Hari Sumpah Pemuda. Mungkin kalau kalian join grup ya, pagi ini saya sudah dapat Sumpah Pemuda Generasi Milenial 2020 ya. Mungkin kalian juga udah dapat. Kita mau memperingati Sumpah Pemuda dengan cara yang agak lain ya. Kita tidak akan posting-postingan. Sumpah Pemuda Milenial seperti itu yang mungkin besok sudah nggak berbunyi lagi ya. Kita mau coba berpikir sesuatu yang agak lebih jangka panjang. Kita berpikir tentang OMK kita. Kalau kalian bisa mengaitkan, nanti juga ada 2 dokumen dari Konsili Vatikan kedua, yaitu Ad Gentes Perutusan, lalu Apostolicam Actuositatem tentang panggilan awam, terutama dalam ruang politik. Maka saya mau menempatkan percakapan tentang Muhammad Natsir, kesantunan politik dalam konteks gereja Katolik. Maka saya akan menggunakan appreciative inquiry, sebuah metode ketika kita membaca sebuah teks, kita tidak buru-buru mengkritik ya, mencari kelemahan dari teks itu, tetapi kita berusaha mencari sesuatu yang positif yang kita bisa belajar banyak. Dan saya kira ini penting karena kalau tidak nanti Muhammad Natsir mungkin kita akan banyak kritik ya terhadap beliau, terhadap tulisan-tulisannya, terhadap pilihan politiknya dan seterusnya. Saya mau mengundang kalian pagi hari ini untuk menggunakan teks dari Muhammad Natsir untuk introspeksi ya. Maka silahkan mulai menulis, saya tunggu dalam 5 menit. Apa arti 100% Katolik? 100% Indonesia. Silakan ditulis di ruang chat. Apa arti 100% Katolik, 100% Indonesia bagi kalian? 100% Katolik, 100% Indonesia kadang-kadang sudah menjadi jargon. Terutama dengan katekese kebangsaan ya, ketika orang ditanya bagaimana sikap orang Katolik dalam ruang politik, jawaban yang segera muncul adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau diminta omong lebih panjang dari itu, tidak ada lagi kata yang keluar. Dan itu berarti bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia itu menjadi jargon saja. Maka pagi hari ini saya mengundang kalian untuk memberi konten ya, memberi isi terhadap jargon itu. Jadi silahkan kalian menuliskan apa arti 100% Katolik, 100% Indonesia dalam konteks zaman now. Bagi generasi kalian, generasi Z, mungkin beberapa dari kalian termasuk generasi yang agak lebih dewasa daripada generasi Z, ya. Mungkin generasi Y, tidak apa-apa ya. Dan kita ingin belajar dari Muhammad Natsir, seseorang yang ketika dia mendirikan sebuah sekolah, dia mengatakan anak-anak belajar piano untuk meninggikan nilai belajar mengaji. Ini sesuatu yang istimewa, saya kira. Lalu ketika dia meminta anak-anak di sekolah itu untuk menulis lagu agar tidak membeo kepada nyanyian yang sudah ada. Oke, silahkan mulai menulis, teman-teman. Ronald bisa soundnya dimatikan ya. Oke, silahkan ditulis apa arti 100% Katolik, 100% Indonesia pada zaman ini.
Kita akan mulai dengan 3 teman kita yang belum berbicara selama ini. Yosafat Enggar, Stefanus Krishna, dan DeCaprio. Silahkan 3 dari kalian menyiapkan diri untuk memulai pembicaraan. Apa arti 100% Katolik, 100% Indonesia dalam konteks sekarang ini? Terutama tarekat-tarekat, baik suster, bruder, lalu romo-romo punya sekolah ya. Dan barangkali dalam konteks Gereja Katolik Indonesia, partai politik ya, ini sesuatu yang agak sulit kita realisasikan meskipun pernah ada partai Katolik, lalu bentuk-bentuk perhimpunan ya, dan mungkin agak terlalu besar ya membayangkan akan lahir sebuah partai politik baru di mana nanti orang-orang muda yang mau terlibat dalam politik itu akan bergabung di situ, lalu akan mendapatkan pelatihan kepemimpinan. Barangkali yang secara lebih real bisa kita bayangkan sekarang adalah bahwa kita punya sekolah sampai level tertentu, entah itu dari PAUD sampai SMA, beberapa tarekat punya sampai universitas, lalu kita bisa punya kesempatan untuk formasi mereka sampai tahap tertentu, dan itu yang sedang kita pikirkan ya dalam belakang kepala kita ketika kita memikirkan apa arti 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke, mari kita mulai dulu. Saya masih menunggu komentar kalian di ruang chat. Kita mulai dari Yosafat Enggar. Yuk, Enggar. Krishna. DeCaprio. Yuk, Selamat. 3 dari kalian. Ya, mulai aja salah satu. Krishna. Yuk. Yuk, Krishna. Bagi saya 100% Katolik dan 100% Indonesia adalah sebentar kok. Saya ini mengingatkan saya pada perikop tentang Matius 22 apa ya? Matius 22 tentang membayar pajak kepada kaisar dan memberikan apa yang menjadi hak Allah. Oke, pajak pada kaisar dan persembahan ke bait Allah ya. Yuk, lanjut Krishna. Bagi saya pribadi, menjadi orang Katolik juga harus bagi saya menjadi orang Katolik adalah lebih juga untuk terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi lebih kepada kita juga berpartisipasi kepada negara dengan memberikan apa yang terbaik bagi negara kita dan menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk gereja. Lebih ke seperti itu, Romo. Jadi menjadi 100% Katolik berarti kita juga mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif, dan menjadi 100% Katolik adalah menjadi seorang yang beriman secara dewasa bagi gereja. Oke. Itu aja sih, Romo. Ya, Krishna sudah memulai dengan mengatakan bahwa kita terlibat untuk mengisi kemerdekaan. Jadi kita punya tanggung jawab menggunakan bahasa penyair Wiji Dukul ya. Kita di negeri ini bukan turis, kita adalah warga. Oke, sekarang silahkan Enggar. Lanjut Enggar. Halo, selamat pagi Romo Andalas. Oke, selamat pagi Enggar. Yuk, mau lanjut yang dikatakan Krishna atau kamu mau nambahin sesuatu yang baru? Ya, sama seperti yang diucapkan oleh Krishna Romo, tapi ini ada sedikit unsur dari saya. Oke, silakan Enggar. Jadi menurut saya itu 100% Katolik dan 100% Indonesia itu bahwa kita itu sebagai orang Katolik jangan hanya ada dalam lingkup gereja gitu loh Romo, tapi harus juga pokoknya nggak boleh apatis dengan apa yang terjadi di sekitarnya gitu loh Romo. Ya. Jadi harus peduli
peduli, dan bentuk peduli itu nanti kita ungkapkan lewat posisi kita nantinya setelah sukses itu ikut berperan aktif dalam memajukan Indonesia yang sekarang ini. Gitu, Romo. Oke, jadi Enggar mengatakan terlibat dan tidak boleh apatis. Karena seringkali menjadi minoritas, tidak hanya secara agama, melainkan juga menjadi minoritas secara politik ya. Kita itu dalam bahasa beberapa teman aktivis ya, nebeng sana nebeng sini ya, cari aman, berada di ketiak penguasa, lalu kita cenderung menjadi apatis ya, lalu atau kita memberikan suara kita ya kepada orang lain seluruhnya ya. Jadi kita hanya ngikut sana, ngikut sini ya. Oke, terima kasih Enggar. DeCaprio. Selamat pagi Romo. Ya, selamat pagi. Suaranya agak dikit ya, Anjas. Romo. Ya. Ya kalau menurut saya sih nggak beda jauh dari Krishna dan Enggar. Kalau persen Katolik 100% Indonesia sendiri itu, ya saya terlahir sebagai Katolik dan terlahir di Indonesia, yang pasti saya harus sepenuhnya untuk menjadi seorang Katolik dan sepenuhnya harus menjadi orang Indonesia. Tidak hanya terpaku agama saya sendiri, karena di Indonesia juga banyak agama lain, jadi saya juga harus menghargai agama-agama lain karena saya juga 100% Indonesia. Mungkin seperti itu aja Romo. Terima kasih. Oke, menurut Anjas ya, menjadi Indonesia berarti kita lahir tidak hanya sebagai seorang Katolik, melainkan kita lahir dalam keberagaman. Maka ketika kita bicara tentang menjadi Katolik dalam konteks Indonesia adalah menjadi Katolik dalam kebersamaan dengan komunitas beriman lain. Dan dalam spirit yang sama, lalu keindonesiaan itu kita bayangkan tidak dengan eksklusif pada diri sendiri, lalu mengeksklusikan orang lain, melainkan kita senantiasa membawa spirit pluralitas itu ya. Oke, silakan teman-teman, saya masih menunggu jawaban kalian di ruang chat. Sekarang saya mau mendengarkan suara Ancela Kristanti. Iya, Romo. Oke, Ancela, gimana dengan 3 pendapat teman kamu tadi? Kamu mau nambahi, mau garis bawahi, mau tidak setuju dengan 3 pendapat yang sudah ada? Enggak, Romo, saya setuju sama Mas tadi. Ha-ha. Menurut saya juga, kalau sebagai 100% Katolik sama 100% Indonesia, itu tuh ketika kita tuh bisa menjadi umat Katolik yang membuat Indonesia tuh menjadi lebih baik. Lanjut. Dengan tidak apatis, dengan tidak bersikap acuh sama kehidupan sosial seperti itu, Romo. Oke, lalu kira-kira yang kamu bayangkan apa? Misalnya, kan kamu nanti akan jadi guru agama, atau jadi katekis di gereja, atau menjadi pewarta. Kira-kira kalau kamu mau omong ya dengan generasi yang lebih muda, mungkin nanti ya kamu akan ketemu dengan generasi alfa ya, generasi yang sekarang ini lagi duduk di kelas 2 SD, dan nanti kalau kamu udah lulus kira-kira mereka akan jadi remaja atau sudah nanti akan jadi mudika, OMK gitu ya. Kira-kira kalau kamu diminta memberi sebuah sesi ya tentang agar orang Katolik lebih terlibat ya dalam persoalan-persoalan kebangsaan, Ancela mau menekankan apa kepada anak-anak muda baru ini? Menekankan untuk melibatkan diri kepada masyarakat, khususnya mereka yang lemah, miskin, tersingkir, sama difabel kayak gitu, Romo. Oke. Ya, kayak
buat masyarakat itu semakin memanusiakan manusia, seperti itu, Romo. Oke, terima kasih, Cela ya. Kita Iya, masih Romo. berusaha untuk membongkar sedikit ya jargon-jargon besar. 100% Katolik, 100% Indonesia, memanusiakan manusia, dan beberapa jargon ya yang kadang-kadang hanya berhenti di jargon-jargon itu. Tetapi ketika kita mau menanyakan isinya, kadang-kadang kita kesulitan untuk bicara tentangnya. Sebastiana Armadani yang sudah nulis. Yuk, Suster. Ya, Romo, terima kasih. Kalau menurut saya, itu kalau dibilang 100% Katolik, 100% Indonesia, itu ada proses integralisasi dalam diri, di mana 100% dan 100% itu berkumpul jadi 100%, jadi enggak 200%. Lalu 100% Katolikku itu, yang kekatolikanku itu, digunakan untuk menghidupi nilai-nilai kebangsaan. Jadi aplikasi antara nilai-nilai kekatolikan dan juga kebangsaan itu campur dalam proses integralisasi, entah itu dalam pendidikan, bermasyarakat, maupun dalam hal-hal atau aspek-aspek yang lain. Maka tidak bisa dilepaskan ketika mengatakan, aku Katolik, kalau kamu Katolik ya kamu otomatis atau diharapkan tuh punya rasa cinta kepada siapa, kepada bangsa. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana caranya nanti ketika Romo tadi mengatakan menjelaskan kepada anak-anak yang generasi alfa, saya juga agak mikir. Karena nanti takutnya ketika 10 atau paling tidak 5 tahun mendatang saja mereka sudah ngapain mikir soal negara dan nasionalisme begitu ya. Nah, kalau saya berpikir begini, ketika kamu tidak mencintai bangsamu, kamu juga tidak bisa menghidupi agamamu dengan baik. Sama ketika kamu tidak menghidupi agamamu dengan baik, mungkin juga aspek kebangsaan dan lain-lain itu akan luntur. Maka dunia itu akan hancur di tanganmu begitu ya. Kalau dikatakan kasarnya seperti itu, maka mungkin dalam proses selanjutnya anak-anak itu lebih diajak mikir untuk how to build a community gitu loh. Jadi bagaimana membangun komunitas yang tadi itu landasannya bisa 100%, tapi nggak jadi 200%, tapi jadinya tetap 100%. Terima kasih, Romo. Oke, Suster mengajak kita untuk berpikir ya, tidak 50%, 50% jadi 100, tidak 100-100 jadi 200, melainkan 100-100 tetap 100. Ya, ini sesuatu yang seringkali kita lihat di gereja kita, terutama pada momen-momen kebangsaan ya, ketika merah putih dan bendera Vatikan itu berdampingan satu dengan yang lain ya. Dan kita kadang-kadang nggak bertanya lagi ya, tetapi ternyata susah loh untuk menyandingkan ya kebangsaan dan kekatolikan ya, keagamaan dengan politik, dan itu sudah dialami oleh Natsir ya. Misalnya kenyataan yang dipandang Natsir adalah Indonesia itu mayoritas Islam, maka keterwakilan Islam dalam politik mestinya juga mayoritas dalam arti positif ya. Nah, dalam kenyataannya dia melihat ya, misalnya ternyata partai-partai Islam termasuk Partai Masyumi yang dia terlibat di dalamnya tidak nomor satu. Yang nomor satu pada waktu itu adalah Partai Nasionalis. Ya. Ada juga Partai Sosialis. Maka dia bertanya ya, bagaimana hubungan antara keagamaan dengan politik, apalagi dalam pengalaman Natsir, ternyata yang dia respect, yaitu kaum nasionalis, itu suka jelek-jelekin Islam. Nah, apakah hubungan seperti itu yang mau kita bangun ya, dari hubungan antara nasionalisme dan keagamaan? Maka Natsir adalah seseorang yang berjuang, tidak pernah lelah ya mencari titik temu di antara itu ya, termasuk ketika salah satu sayap dalam agama Islam misalnya lalu mendirikan ya dalam diri sosok Kartosuwiryo ya, itu pada ekstrim yang lain ya, artinya adalah negara Islam Indonesia. Dan yang dilakukan Natsir adalah mencoba untuk meyakinkan Kartosuwiryo
terutama pada periode di mana Republik itu termasuk militernya ya berpindah dari Jawa Barat ke Jogja, bahwa dalam situasi yang krusial itu mestinya tidak diambil keputusan ya bahwa negara Islam Indonesia itu berdiri. Nah, sayangnya di dalam buku Natsir itu dikatakan surat yang mestinya dari Natsir untuk disampaikan pada Kartosuwiryo itu terlambat 3 hari. Jadi Kartosuwiryo terlanjur mendeklarasikan negara Islam Indonesia dan surat itu baru datang. Dan orang waktu itu bilang bahwa kalau surat itu datang tepat waktu, mungkin Kartosuwiryo akan mengubah pikirannya. Dan di dalam buku itu dikatakan pada saat yang bersamaan mungkin juga tidak, karena Kartosuwiryo bukan orang yang mau menjilat ludahnya sendiri. Nah, ini sesuatu yang menurut saya menarik. Ternyata pergumulan kekatolikan, kenasionalismean, ya, nasionalisme dengan keagamaan tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya. Emilia Ani, silakan memperdalam diskusi kita. Silakan. Baik, Romo, yang saya menulis di grup chat ini tentang 100% Katolik dan 100% Indonesia, menurut saya bahwa sebagai warga negara Indonesia yang beragama Katolik, saya harus bergerak. Artinya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Suster Dani tadi, bahwa harus memperlihatkan keterlibatan dan integrasi secara utuh. Saya lihat di sini lebih mengaplikasi bahwa harus bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin dan tak berdaya, yang membutuhkan perhatian dari saya tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan apapun. Karena mengingat bahwa Gereja Katolik itu lahir dari dan bertumbuh kembang dalam konteks multikulturalisme sesuai dengan cita rasa bangsa dan budaya yang hidup dan ada di Indonesia. Dan saya harus terbuka dan menerima setiap perbedaan itu sebagai bagian dari hidup saya untuk saling melengkapi. Sehingga melihat bahwa mengandaikan ketika saya berkarya atau berada di tengah masyarakat, saya tidak menutup kemungkinan terhadap orang lain, tetapi harus terbuka terhadap semua agama, sambil melihat atau memperhatikan kebudayaan setempat. Misalnya saya berada di budaya berkarya di Papua, saya harus menyesuaikan diri dengan budaya setempat sehingga menerima keberadaan mereka itu sebagai bagian dari hidup untuk saling melengkapi. Karena menyadari bahwa saya sebagai bangsa Indonesia yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Inilah yang menjadi pemahaman saya sebagai warga negara Indonesia. Juga pada hari ini tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, jadi saya melihat bahwa ini sebagai pengaplikasian saya dalam hidup sebagai warga negara. Ini saja, Romo, terima kasih. Oke, 2 bahkan 3 ya. Yang terakhir menyebut berulang-ulang ya, yaitu kelompok yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel ya. Menjadi lokasi bagi kita dalam bahasa adjentes ya, memperlihatkan Kristus. Nah, yang masih saya tunggu adalah bagaimana kita memperlihatkan Kristus di ruang politik. Lemah, tersingkir, difabel, miskin, berada di ruang yang saya menyebutnya sebagai ruang sosial ya. Dan kelihatannya Gereja Katolik Indonesia sudah menemukan formula ya, semacam rumus fisikanya ya atau matematikanya ya tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya kira yang masih menjadi pertanyaan bagi kita adalah terutama di ruang politik bagaimana? Karena sekarang ini menjadi pertanyaan ya, dan saya tidak mau melemparkan pertanyaan itu lagi kepada orang lain, tetapi kita mencoba untuk menjawab pertanyaan itu ya. Mengapa dalam arti tertentu keterlibatan kita dalam ruang politik masih menjadi pekerjaan rumah besar ya. Yang setiap kali orang menagih entah ke ISKA,
entah ke PMKRI, entah ke OMK, dan bentuk-bentuk pelayanan kemahasiswaan ya, termasuk tentu di kampus kita ya. Ini masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Nah, dua suster sudah mencoba mengawali ya. Suster Dani menekankan pentingnya inkorporasi ya. Kalau dalam bahasa yang lebih religius ya. Jadi nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kekatolikan itu blended ya dalam diri kita. Kita tidak bisa mengatakan diri seorang Katolik tetapi apatis. Kita tidak bisa mengatakan diri seorang nasionalis sementara kita mengabaikan nilai-nilai agama. Nah, kita masih mencari terutama dalam ruang yang lebih politik bagaimana kekatolikan dan kebangsaan itu ketemu. Paramania Apriana. Mari Paramania. Silakan Mbak Paramania Apriana untuk berbagi tulisan kamu. Kalau menurut saya mah ya agak dibesarkan dikit ya. Kalau menurut saya yang saya kirim di forum chat itu 100% Indonesia dan 100% Katolik itu kita tuh hidup di negara Indonesia di mana kita tuh diamankan dan diaturkan atas dasar negara. Jadi ketika kita hidup di Indonesia kita harus mengikuti dan menjalankan apa yang ada ya, apa yang akan menjadi dasar dan aturan yang ada di Indonesia. Begitu pula sebaiknya kita juga menganut agama Katolik. Kita juga mengikuti dan mengakui bahwa kita beragama Katolik. Jadi ketika kita dalam lingkungan masyarakat yang multikultural itu, kita tetap mengakui agama kita, tidak perlu ragu dan takut. Jadi kita Indonesia berbagai macam agama, kita tetap Indonesia dengan hidup yang berdampingan dari berbagai suku, agama, dan kita juga hidup saling menghargai, dan kita tetap cinta Indonesia sebagai umat beragama, kita akan selalu hidup dalam kedamaian. Nah, di situ kita juga menjadi seorang Katolik, kita menjadi orang Katolik, dan juga kita dalam Indonesia itu kita juga berpartisipasi untuk negara dan gereja, Mo. Oke, jadi menurut Paramania ya, dan ini juga menjadi ketegangan, misalnya untuk apa ya bentuk-bentuk perhimpunan ya, misalnya misalnya ada banyak kemungkinan ya tentang hubungan antara agama dengan negara ya, misalnya apakah sebuah negara harus berdasarkan agama tertentu, misalnya agama mayoritas ya, dan sebagian kelompok mencoba memperjuangkan ini ya, meskipun secara agama tentu perjuangan seperti ini tidak dapat diterima karena negara kita memang tidak dibangun di atas satu agama. Betul bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita meyakini bahwa negara ini dibentuk oleh Allah sendiri ya, mendapatkan restu dari Allah untuk bisa berdiri, tetapi tidak berarti bahwa lalu satu agama itu menjadi yang tidak hanya mayoritas, tetapi mau memutlakkan diri ya, aturan-aturannya dipakai ya. Kalau aturan-aturannya dipakai untuk komunitasnya sendiri, saya kira nggak ada masalah ya. Nah, persoalannya lalu bagaimana dengan yang dalam bahasa kitab suci juga ya, bahwa kekatolikan, keagamaan, keislaman itu mengkamiri ya tepung yang sedang diolah itu ya, sehingga menjadi adonan yang enak. Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Terima kasih Paramania untuk menyadarkan kita ya bahwa kita hidup di dalam negara Indonesia, maka dalam hal itu tentu yang sudah kita sepakati sebagai bangsa itu perlu dalam agama juga ya kita dukung ya. Oke, Suster Anun, silakan lanjut Suster.
Baik Romo, terima kasih. Itu di chat itu saya hanya menuliskan beberapa kata sebagai inti supaya saya bisa menjawab. Dari saya 100% Katolik dan juga 100% Indonesia itu teman-teman tadi menjawab itu sudah sangat merangkum, tapi saya juga mau menjawab bahwa menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia itu menjadi orang Indonesia berarti saya berani keluar dari diri saya dan memiliki tekad yang kuat untuk melebur dalam hal ini menjalin relasi yang mendatangkan hal-hal positif, relasi dengan siapa saja yang karena dengan melebur berarti saya menunjukkan identitas iman saya, yakni kasih itu sendiri. Karena relasi yang mau saya jalin itu saya mendatangkan hal-hal positif yang bisa saya berikan kepada orang lain, dan hal-hal positif itu kasih yang saya imani seperti itu. Karena menjadi pengikut Kristus, saya harus mampu mengaplikasikannya kepada orang lain. Seperti itu dari saya, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Suster Anun sudah memulai mengajak kita untuk menanyakan ya, lalu apa sumbangan agama Katolik atau gereja terhadap politik Indonesia? Nah, Suster Anun menggunakan bahasa yang saya kira sangat familiar untuk kita, yaitu politik kasih ya. Nah, nanti mungkin perlu kita isi ya, agar tidak menjadi jargon. Politik kasih itu apa? Nah, Natsir adalah salah satu pemikir Muslim yang juga menawarkan ya, terutama dalam konteks politik Indonesia yang seringkali diwarnai oleh pertengkaran, saling menjatuhkan, dia menawarkan kesantunan sebagai politik yang disumbang ya oleh nilai-nilai Islami, yaitu kesantunan. Maka pada waktu Natsir itu menjadi Menteri Pekerjaan Umum, Natsir itu banyak merekrut orang-orang dari non-Muslim ya, ada yang Katolik, ada yang Kristen, lalu dari lintas agama ya, untuk bekerja bersama dia dalam kementeriannya, karena dia meyakini ya bahwa ketika berurusan dengan negara tidak ada lagi saya atau kamu, saya atau kalian, melainkan yang masih ada adalah kita. Sekarang saya mengundang Gian. Yuk, Gian, ikut ngobrol Gian pagi hari ini. Ya, mau. Kira-kira ya tadi Suster sudah mulai bicara tentang politik kasih ya. Kalau kamu sendiri melihat politik yang ada di Indonesia sekarang ini, kira-kira kita kalau mau menelurkan sebuah istilah ya, mudah-mudahan viral dan mewarnai, memberikan atmosfer. Natsir bilang kesantunan, Suster Anun bilang kasih, kalau Gian apa? Kalau saya lebih ke demokratisnya sendiri, Romo. Demokratisnya. Jadi perbedaan pendapat ataupun ya sering karena negara kita kalau saya lihat itu berbeda pendapat itu malah jadi masalah gitu, Romo. Jadi justru ke demokratisnya sendiri. Oke, jadi kalau orang berbeda pendapat itu biasa, bahkan dalam arti tentu ya keindahannya di situ ya. Karena lalu ada percakapan ya. Maka Gian kalau Natsir bicara kesantunan, Suster Anun tentang kasih, Gian demokratis ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Gian? Ya, mungkin lebih condongnya ke saling menghargai perbedaan pendapat, juga tidak hanya pendapat juga, tapi justru kepercayaan juga, gitu. Oke ya. Seperti radikalismenya itu loh. Ya. Jadi ada kepercayaan
Dan mungkin dalam pengalaman Natsir ya, ketika dia bahkan mengalami di penjara ya. Natsir ini istimewa teman-teman ya. Dia seseorang yang berangkat dari nilai-nilai yang sangat Islami. Dia pernah berusaha untuk membawa kembali ya gerakan PRRI ke dalam Republik, dan karena itu dia dianggap sebagai bagian dari PRRI dan kemudian harus mengalami penjara. Dia adalah seorang menteri yang dalam beberapa catatan satu-satunya menteri yang jasnya itu tambal-tambalan ya, karena kesahajaan di dalam hidupnya. Lalu pada akhir dia menjadi pahlawan nasional ya. Seorang yang journey politiknya itu sangat berliku-liku ya. Terima kasih Gian. Cecilia Devi. Iya Romo. Ya, kamu punya 1 menit terakhir, Devi, untuk. Aduh. Ya, saya mau menambahkan aja Romo. Dari pendapat teman-teman itu bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia itu intinya tuh kita harus berani untuk bukan hanya menjadi 100% Katolik saja, tetapi juga sadar bahwa kita juga bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus mendukung, saling mendukung meskipun banyak perbedaan seperti itu Romo. Itu aja sih. Maksudnya kita harus berani tidak hanya monoton pada agama kita, tetapi juga berpartisipasi, berperan aktif untuk dalam sebagai warga masyarakat Indonesia seperti itu Romo. Oke, terima kasih Devi. Jadi kekatolikan kita tidak mengurangi kenasionalismean kita, nasionalisme kita tidak mengurangi